Halo selamat datang di channel Game Hore. Kali ini, aku mau bahas salah satu formasi yang sering digunakan beberapa pro player saat push divisi di eFootball. Bukan hanya saat push divisi, tapi formasi ini juga digunakan beberapa pro player di turnamen eVolt. Seperti apa formasinya? Mari tonton videonya. Jadi, formasi yang mau aku bahas adalah formasi 5-2-1-2. Kenapa sih formasi ini sering digunakan beberapa player saat push divisi? Jadi seperti yang kalian ketahui, setelah eFootball update ke tahun 2026, untuk bertahan agak sulit, karena Konami melakukan beberapa penyesuaian. Salah satunya yaitu fitur membayangi, maka dari itu, beberapa player banyak yang mengubah settingan dan formasi di eFootball. Salah satu formasi yang dipilih beberapa player yaitu formasi 5-2-1-2. Formasi ini dipilih karena menawarkan defensif yang cukup solid, dengan menempatkan 5 pemain bertahan di area pertahanan. Sekarang, mari kita bahas susunan pemain dan gaya bermainnya. Sedikit catatan, formasi ini saya sesuaikan dengan formasi milik Onyx Dennis, di mana dia menggunakan formasi ini saat turnamen eVolt kemarin. Kita bahas dari kiper terlebih dahulu. Untuk kiper di sini, aku menggunakan Donnarumma. Kenapa Donnarumma? Karena gaya bermain Donnarumma kiper agresif sangat cocok di meta sekarang. Karena dia bisa maju untuk memotong umpan terobosan lawan yang dekat dengan kotak penalti. Kemudian, untuk back sayap aku menggunakan Beb. Dengan gaya bermain back sayap menyerang, selain untuk menjaga pertahanan, back sayap memiliki tugas untuk membantu build up dan melakukan serangan balik dari sisi sayap pertahanan lawan. Kemudian 3 pemain bertahan di tengah. Aku kombinasikan 2 pemain dengan gaya bermain pembangun serangan dan 1 pemain dengan gaya bermain perusak. Tugasnya jelas, 2 pemain bertahan dengan gaya pembangun serangan miliki tugas menjaga pertahanan di lini dalam dan juga melakukan build up dari bawah. Sedangkan 1 pemain dengan gaya perusak memiliki tugas untuk maju merebut bola secara agresif di antara posisi gelandang bertahan dan pemain bertahan. Untuk 2 pemain di posisi gelandang, aku menggunakan 2 pemain. 1 pemain aku posisikan sebagai DMF, dan 1 lagi aku posisikan sebagai CMF. Untuk DMF aku menggunakan pemain dengan gaya bermain jangkar, seperti yang kita ketahui. Posisi gelandang jangkar sangat penting di eFootball, karena dia merupakan pemain pertama yang memiliki tugas untuk menahan serangan lawan sebelum sampai ke area pertahanan kita. Selain itu, pemain jangkar juga merupakan pemain pertama yang mengalirkan bola dari lini bertahan ke lini depan. Kemudian untuk CMF, aku menggunakan pemain yang memiliki gaya bermain box to ball. Tugasnya jelas, dia harus membantu membuat keseimbangan di tim antara menyerang dan bertahan. Kemudian posisi IMF, untuk posisi ini, aku menggunakan pemain yang memiliki gaya bermain pemburu celah. Tugasnya jelas, menambah opsi serangan di depan dan mencari celah di antara pertahanan lawan untuk mencetak gol. Dan yang terakhir posisi CF, untuk posisi ini, aku menggunakan 2 pemain yang memiliki gaya bermain berbeda. 1 dengan gaya bermain pemburu gol dan 1 lagi pemburu peluang. Untuk pemburu gol, selain bertugas mencetak gol, dia bisa menjadi pengalih pertahanan lawan, sehingga menciptakan ruang kosong untuk pemain pemburu peluang. Sedangkan pemain dengan gaya bermain pemburu peluang tugasnya 1, menusuk ke kotak penalti lawan dan bersiap menerima umpan untuk mencetak gol. Oke sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai formasi 5-2-1-2. Pada dasarnya semua formasi yang tersedia di eFootball merupakan formasi bagus, namun terkadang gaya bermain kita tidak cocok dengan suatu formasi, sehingga kita bilang formasi itu jelek. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami gaya bermain kita sendiri. Ketika kita sudah paham dengan karakter dan gaya bermain kita sendiri, mudah bagi kita untuk mencari formasi yang sesuai nantinya. Oke sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu like, share, komen, dan subscribe ya.